Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ayyuhan nasu wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Episode yang ke-23 masih membahas tentang bab Kitabut Taubah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mendudukkan tentang muqaddimah daripada taubah ini, dan kita mendudukkan tentang pentingnya kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa wat taubatu wajibatu 'alad dawam. Taubat itu wajib dikerjakan terus-menerus. Jadi taubat itu tidak hanya sekali, tapi dilakukan terus-menerus, karena dosa yang kita kerjakan juga terus-menerus. Tidak kemudian saya sudah merasa bertaubat kemarin selesai, tidak perlu taubat lagi, enggak. Karena taubat itu dikerjakan secara terus-menerus. Fa innal insana la yakhlu an maksiatin. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa terlepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik bani Adam adalah setiap bani Adam pasti dia berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau khala an maksiatil jawarih lam yakhlu anil hammi bidzambi biqalbihi. Kalau seandainya ada orang yang terbebas dari perbuatan maksiat karena anggota badannya, karena tangannya, karena matanya, karena telinganya, karena kakinya dan lain sebagainya, karena anggota badannya, tapi dia nggak mungkin selamat dari maksiat hatinya. Karena dosa itu bisa dikerjakan oleh anggota badan, tapi juga bisa dikerjakan oleh hati. Suudon itu bagian dari perbuatan dosa, tapi yang mengerjakan siapa? Hati. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan oleh hati. Sombong itu tidak dikerjakan oleh anggota badan, tetapi dikerjakan oleh hati. Karena takabur itu bagian dari amal hati. Takabur, suudon, hasad itu bagian dari amal hati. Walaupun kemudian hati kemudian memerintahkan kepada tangan, memerintahkan kepada kaki dan lain sebagainya. Wa in khala an dalika, meskipun orang itu terbebas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan, yang dilakukan oleh hati, lam yakhlu an waswasi syaitan bi iradil khawatir al mutafarriqah al mudhilah an dzikrillah. Dia tidak mungkin selamat dari godaan setan berupa waswas. Sehingga godaan setan yang berupa waswas tadi memalingkan dia dari ingat kepada Allah Taala. Dalam satu waktu dia sudah menghilangkan atau melupakan Allah Taala. Dan ini sebuah peluang besar bagi setan untuk bisa menggoda kita. Maka karena seseorang tidak mungkin terbebas dari perbuatan dosa, maka hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya hatiku ini merasa terhalang. Hatiku ini merasa terhalang jauh dari Allah Taala. Maka fa'astaghfirullah fil yaumi wal lailah, maka aku memohon ampun kepada Allah. Aku beristighfar kepada Allah Taala sehari semalam 70 kali. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, inilah ternyata kalau kita mau menyadari bahwa ternyata perbuatan dosa itu tidak bisa lepas dari kita sekalian. Karena perbuatan dosa itu bagian perbuatan dosa yang bisa dikerjakan oleh anggota badan, bisa juga dikerjakan oleh hati. Maka kita akan melihat sebenarnya bagaimana manusia itu bisa berbuat dosa.
bagaimana mungkin manusia itu tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa? Maka analil insani akhlaqan, sesungguhnya manusia itu punya akhlak. Dan akhlak itu akan tumbuh dari hati. Jika hatinya rusak, maka akhlaknya akan rusak. Ketika hatinya baik, maka akhlaknya akan baik. Wa ausofan katsirah, dan manusia punya sifat-sifat yang banyak. Walakinna, akan tetapi nanhasiru masaratiz dzunub fi arba'atis sifat. Manusia itu punya sifat masing-masing. Setiap orang lahir punya sifat. Bahkan dalam satu keluarga sekalipun yang sudah lahir dalam satu keluarga itu tidak bisa mempunyai sifat yang sama. Maka sifat-sifat manusia yang sekian banyak itu ternyata ada sifat-sifat yang menjadi pemicu seseorang menjadi berbuat dosa. Kita akan melihat bagaimana dosa itu bisa ditimbulkan oleh sifat-sifat manusia yang sebagai bawaan dari ketika dia lahir itu. Maka sebagian ulama kemudian menyimpulkan, mengelompokkan bahwa sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu yang menjadi pemicu manusia untuk berbuat dosa itu digolongkan menjadi 4 sifat. Dan mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi apakah kita mempunyai bagian-bagian dari sifat itu. Yang pertama adalah sifatur rububiyah. Sifat pertama yang menjadi pemicu manusia untuk berbuat dosa adalah sifat rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu berawal dari kalimat Rabba yarubu. Rabba yarubu. Mengatur. Sifat-sifat ada manusia-manusia yang mempunyai sifat seolah-olah dia seperti Tuhan. Jadi dia suka mengatur. Berlagak seperti Tuhan. Nah, sifat-sifat ini akan memicu seseorang berbuat dosa. Apa dosanya? Misalnya, wa minha yuhaddisu al-kibru wal fakhru. Sifat inilah yang akan menjadikan manusia itu timbul kesombongan, timbul ketakaburan. Wa hubbul madhi wassana, dia suka untuk dipuji. Sebagai orang yang berkuasa itu dia akan suka dengan kesombongan, suka untuk dipuji, suka untuk dielu-elukan. Wal izzu wa talabul isti'la. Nah, wa hadhihi dzunub muhlikat. Ini dosa-dosa yang begini ini sifat bawaan manusia, ya, sifat-sifat rububiyah ini yang akan memicu seseorang untuk berbuat dosa. Maka ini juga sifat yang setiap orang ini mungkin punya potensi untuk berbuat dosa karena ada unsur-unsur sifat-sifat yang sifatnya sifat rububiyah. Wa hubbul madhi. Wa ba'dun nasi yaghfulu an hadza. Bahkan manusia akan mampu dilalaikan karena sifat ini. Jadi ini kita perlu waspada dengan sifat rububiyah, yaitu sifat-sifat yang seseorang itu sukanya dipuji, sukanya dihormati, sukanya dijadikan orang yang paling di depan. Karena ini adalah sifat-sifat ketuhanan. Kesombongan itu al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu pakaianku. Kalau pakaiannya Allah Ta'ala kemudian kita pakai, maka itu menjadi penyakit hati. Ini menimbulkan dosa. Ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat syaitaniyah. Sifat-sifat syaitaniyah. Wa minha yatasya'abul hasad. Sifat-sifat syaitaniyah itu akan memunculkan perbuatan dosa. Apa itu? Al-hasad. Sifat hasad. Bagaimana kita ingat, bagaimana kisah ketika Allah SWT merekam sikap iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud kepada Adam. Apa yang melatar belakangi iblis dia tidak mau bersujud kepada Adam? Karena ada sifat takabur, ada sifat hasad yang muncul pada dirinya. Kenapa? Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Kok orang yang diciptakan dari api disuruh menyembah, bersujud kepada orang yang makhluk yang diciptakan dari tanah? Ini rasa hasad yang muncul. Sifat syaitaniyah, wal baghyu, wal hailu, wal khada'u, wal makru. Misalnya sifat-sifat ingin membangkang perintah Allah Taala. Sifat syaitaniyah, melampaui batas, kemudian menipu, al khada, suka menipu, ini bagian dari sifat syaitaniyah. Wal makru, membuat makar, membuat tipu daya kepada kaum muslimin, ya, saudara kita, saudara-saudara kita,
membuat makar, tipu daya. Bahkan wal ghisyu, berbuat curang, dan nifak, ya, sifat-sifat nifak, wal amru bil fasad, dan suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah sifat-sifat syaitaniyah. Kemudian yang ketiga adalah as-sifatul bahimiyah. Sifat bahimiyah itu adalah sifat-sifat menyerupai sifat hewan, atau boleh kita sebut dengan sifat hewaniyah, hayawaniyah atau bahimiyah. Wa minha yatasya'abu asyarru wal khirsu ala qada'i syahwatil batan wal farad. Di antara sifat-sifat hewan, sifat-sifat hayawaniyah ini seperti misalnya sifat-sifat al-khirsu, rakus. Jadi rakus kepada sesuatu, kepada dunia. Ala qada'i syahwah, rakus tamak untuk mengikuti hawa nafsunya, baik nafsu perut ataupun nafsu di bawah perut. Ini sifat-sifat hayawaniyah. Fayatasa'abu min dzalika az-zina, maka di sana muncul dosa. Dosa apa? Dosa zina, wal liwatah, dosa liwat, homoseks, wasaraqah, dosa mencuri. Kenapa mencuri ini bagian dari sifat sifat bahimiyah? Ya, sifat bahimiyah. Kenapa? Karena orang tidak puas dengan apa yang dia dimiliki. Dia ingin mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang tidak halal. Wa akhdul khitam li ajli syahwah, dan memperturutkan hawa nafsu dengan segala cara tadi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sifat yang ketiga yang ada dalam diri manusia. Yang keempat adalah as-sifatu sabaiyah. Sifat sabaiyah ini adalah sifat yang menyerupai binatang buas. Menyerupai sabaiyah itu binatang buas yang biasanya kalau binatang buas itu punya taring, punya kuku yang kuat untuk mencengkram mangsanya. Ini binatang buas. Minha yatasya'abu al-ghadab. Binatang buas itu biasanya orang punya karakter suka marah. Suka marah. Berarti ini sifat-sifat binatang buas yang ada dalam diri manusia. Wa tahajjum, suka menyerang orang lain, bil qatli wa darbi, dengan cara pembunuhan. Ini terjadi karena apa? Karena orang tadi terjangkiti sifat-sifat sifat yang terakhir, yaitu sabaiyah. Wa akhdul amwal, mengambil harta orang lain. Wa hadhihi sifat laha tadarruj fil fitrah, dan sifat ini akan bertahap. Tidak semuanya langsung ada dalam diri manusia, tapi bertahap. Bagaimana kedudukannya? Fasifatul bahimiyah hiya allati taghlubu awalan. Maka sifat bahimiyah ini yang pertama kali muncul dalam diri seseorang. Sifat-sifat kebinatangan ini yang muncul dalam diri seseorang. Yang tadi sikap rakus, dia menturutkan hawa nafsunya, dia memperturutkan perbuatan-perbuatan yang seperti hewan. Summa tatluha as-sifah as-sabaiyah tsaniyan. Setelah sifat-sifat hewan tadi dia miliki, dia perturutkan, maka sifat yang kedua yang akan muncul adalah sifat, yaitu sabaiyah, sifat hewan binatang buas tadi. Faidat stama'at hatani, kalau dua sifat bahimiyah dan sabaiyah ini bersatu sudah dalam diri seseorang, maka istakmalatal aqlu fi sifatis syaitoniyah, maka akan muncul sifat yang ketiga, yaitu sifat-sifat syaitoniyah, yaitu sifat-sifat yang suka membangkang perintah Allah Ta'ala, membuat makar, berbuat curang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah sifat syaitoniyah muncul, summa taghlibu sifat ar-rububiyah, dan sifat rububiyah inilah yang terakhir kali keluar dari diri seorang manusia. Jadi keempat sifat itu bukan kemudian langsung 4 sifat sekaligus, tetapi diawali dari sifat bahimiyah, kemudian sabaiyah, kemudian yang ketiga adalah
sifat syaitoniyah, dan yang terakhir baru muncul kemudian sifat rububiyah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, fahadihi ummahatudz dzunub wa manabi'iha. Tsumma tatafajjarudz dzunub min hadhil manabi' ilal jawarih. Dari keempat sifat inilah, fahadihi hiya ummahatudz dzunub wa manabi'iha, muncul menjadi sumber daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Dari biangnya muncul dari keempat sifat ini. Summa yatafajjarudz dzunub min hadhil manabi' ilal jawarih. Maka ketika keempat sifat ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan menularkan kepada perbuatan dosa itu ke seluruh anggota badannya. Fa ba'dhuha fil qalbi kal kufri wal bid'ah wan nifaq wa idmaru su wa ba'dhuha fil ain wa ba'dhuha fil sam'i wa ba'dhuha fil lisani wa ba'dhuha fil batni wal farji wa ba'dhuha fil yadaini war rajulaini war rijlaini wa ba'dhuha ala jami'il badan. Maka keempat sifat ini tadi akan menyebar ke seluruh anggota badan. Sebagian mereka akan menyerang menjadi dosa yang dilakukan oleh fikiran, kalfik, hati, ya, menyerang hati. Maka dosa yang dikerjakan oleh hati. Kemudian apa itu? Kal kufri wal bid'ah, maka dia akan berbuat kekufuran dan dia akan berbuat bid'ah. Wan nifaq, munculnya sifat nifaq. Wa idmaru su, dan munculnya sifat mendendam ya, dengan perbuatan yang buruk. Wa ba'dhuha fil ain, sebagian lain juga akan memunculkan perbuatan dosa pada mata. Wa ba'dhuha fil sam'i, sebagian akan memunculkan pada perbuatan dosa yang dilakukan oleh telinga. Wa ba'dhuha fil lisan, dan sebagiannya akan merambat ke lisan. Dosa itu dikerjakan oleh lisan. Wa ba'dhuha fil batan, sebagian lain akan dikerjakan oleh perut, yaitu dengan cara kemarin kita bahas tentang di antara bencana-bencana penyakit hati adalah banyak makan, ya, banyak makan. Karena terlalu memperturutkan hawa nafsu terus sehingga muncul syahwatnya. Maka kemudian wa ba'dhuha fil yadaini war rijlaini, dan sebagian dosa itu akan ditularkan dengan tangan, ditularkan dengan kaki. Wa ba'dhuha ala jami'il badan, dan sebagian yang akan merambat ke seluruh anggota badan untuk berbuat maksiat. Inilah bahayanya keempat sifat ini. Kalau kita tidak memahaminya, maka bisa jadi ada bibit-bibit sifat-sifat syaitoniyah, ada bibit sifat-sifat bahimiyah, ada bibit-bibit sifat sabaiyah, dan sifat-sifat rububiyah yang tidak kita waspadai, bisa jadi akan kita ikuti satu demi satu, dan akhirnya keempat sifat ini ada dalam diri kita. Maka pada saat itu yakinlah bahwa hampir seluruh anggota badan kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada pembahasan yang agak berbeda yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang terkait dengan perbuatan dosa. Kalau kita sering mendengar bahwa perbuatan dosa itu selalu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu as-saghair wal kabair, yaitu perbuatan dosa kecil dan perbuatan dosa besar. Itu pun tidak ada yang salah, karena tergantung kepada cara melihat persoalannya. Sementara Imam Ibnu Qudamah di sini menjelaskan tentang wa tanqasimu adz-dzunub ila ma yata'allaqu bi huquqil adamiyyin wa ila ma bainal abdi wa bainar rabbih. Bahwa dosa itu bisa dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah ma yata'allaqu bi huquqil adamiyyin, yaitu apa-apa ya dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hak-hak adami, hak-hak antar sesama manusia. Dan wa ma yata'allaqu bainal abdi wa rabbi, dan dosa yang berhubungan dengan hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa pertama kita sebut dengan hablum minan nas, dan dosa kedua kita sebut dengan hablum minallah, hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma yata'allaqu bi huquqil ibad
fal amru fihi aghlad. Maka dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka ini yang lebih berat. Yang lebih berat. Kenapa? Karena dosa yang ada hubungannya dengan manusia itu membutuhkan kerelaan dan keikhlasan dari orang yang telah kita zalimi itu, baru kemudian Allah SWT memberikan ampun atas dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, maka Allah SWT mensyaratkan bahwa dosa itu harus mendapatkan kehalalan dari orang yang kita zalimi. Baru kemudian Allah SWT menurunkan ampunan. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi persoalan berat. Jamaah kaum muslimin, walladzi bainal abdi wa bainar rabbi fal afu fihi arja wa aqrab. Maka dosa yang berhubungan dengan Allah SWT, maka harapannya jauh lebih besar, lebih dekat. Ila yakuna syirkan, kecuali kalau dosa itu berhubungan dengan syirik, wal iyadu billah, dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa syirik ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad juga Imam Hakim, ya, riwayat ini menyebutkan ad-dawawina indallahi azza wa jalla salasa. Catatan-catatan dosa di sisi Allah Ta'ala itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, diwanun la ya'ballahu bihi, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, wa diwanun la yaghfiruhullah. Fa amma diwanun alladzi la yaghfirullahu ta'ala fasyirku, qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Wa amma diwan alladzi la ya'balullah bihi syai'an fa dzulmul abdi nafsuhu fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla yaghfiru dzalika wa yatajawazu insya'a. Wa amma diwan alladzi la yatruku minhu syai'an fadulmul ibad ba'duhum ba'din fal qisasu la mahalata. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Al-Hakim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Catatan dosa di sisi Allah Ta'ala ada 3. Yang pertama adalah catatan yang Allah tidak peduli. Allah tidak memperdulikannya, yang pertama. Kemudian catatan kedua adalah catatan yang Allah tidak mungkin meninggalkannya sedikit pun, tetap tercatat. Yang ketiga adalah catatan dosa yang Allah tidak mengampuninya. Jadi catatannya menjadi 3 ini. Fa'ammad diwanul ladzi la yaghfirullah. Adapun catatan yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala adalah perbuatan syirik, dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Dalam ayat yang lain, ya, waqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik maka akan kami hapus seluruh apa yang kamu kerjakan. Maka akan tidak diterima amal ketika orang ini berbuat maksiat dalam bentuk syirik kepada Allah Ta'ala. Wa amma diwan alladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Adapun dosa yang Allah tidak memperdulikannya, yaitu fadulmul abdi nafsuhu fima bainahu wa bainallah, yaitu perbuatan dolim seorang hamba antara hamba itu dengan Allah SWT. Ini jika Allah SWT berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah tidak berkehendak mengampuni, maka tidak akan Allah ampuni. Maka ini tergantung dari kehendak Allah SWT. Kemudian wa ammad diwan alladzi la yatruku minhu syai'an. Adapun catatan dosa yang tidak mungkin Allah tinggalkan, tetap Allah catat, tidak mungkin ditinggalkan, fadulmul ibadi ba'duhum ba'din, maka adalah catatan terhadap perbuatan dolim seorang hamba terhadap hamba yang lain. Fal qisasu la mahalata, maka perbuatan
perbuatan zalim seorang hamba kepada orang lain bisa dilakukan dengan qisas. Salah satu diantaranya adalah untuk menghalalkan atau menyelesaikan perbuatan zalim antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Jamaah rahimakumullah, ini adalah satu keterangan yang luar biasa bahwa ternyata catatan dosa di sisi Allah itu ada 3. Maka marilah kita sekali lagi berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan. Apakah bisa jadi apa yang kita kerjakan masuk dalam catatan yang pertama, atau masuk dalam kategori catatan kedua, waliyadzubillah, atau termasuk catatan yang ketiga, dan semuanya ada pensikapan yang berbeda. Catatan pertama ada sikap yang berbeda, catatan kedua tidak juga ada persikapan yang berbeda, dan yang ketiga pun juga berbeda. Maka semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, dengan puasa kita, dengan tilawatul Quran kita, dengan zikir kita kepada Allah Ta'ala, menjauhkan kita dari perbuatan dosa, dan kita akan betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.